Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa di rumah yang sedang menonton program e-learning kali ini, yang memang bagus ya untuk teman-teman baik itu siswa, mahasiswa dan juga masyarakat yang memang haus ya akan ilmu pengetahuan. Sekarang kita akan mendengarkan materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Bayu Wibawa MMSI, yaitu mengenai perancangan database. Nah, mungkin bagi teman-teman semuanya yang pada belum tahu nih gimana sih perancangan database itu dan apa sih yang harus diperlukan dalam perancangan database, maka saksikan terus ya e-learning yang akan disampaikan oleh Bapak Bayu ini yang kita saksikan bersama-sama selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya M. Bayu Wibawa. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang normalisasi database, yaitu merupakan salah satu tahapan pada saat kita merancang database. Berbicara dengan normalisasi database berhubungan dengan yang namanya adalah database. Sedikit kita mengulang tentang pembahasan database. Database itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bisa dikatakan sebagai database tradisional. Yang dikatakan dengan database tradisional yaitu sifat datanya itu masih disimpan dalam bentuk arsip, kertas dan sebagainya. Nah, untuk sekarang ini sudah kita banyak temukan database yang bersifat komputerisasi. Tujuan kita membuat normalisasi ini adalah nantinya untuk mendapatkan sebuah database yang baik dan yang benar. Yang dikatakan dengan normalisasi adalah proses pembentukan relasi basis data ke dalam bentuk normal, sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Bentuk normal adalah aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh relasi-relasi dalam basis data. Di dalam normalisasi ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Intinya di sini ada 3 tahapan yang penting yang harus kita lewati. Tapi sebenarnya ada beberapa tahapan, yaitu 1 sampai dengan yang 5. Tahapan normalisasi dimulai dari tahapan paling ringan yaitu 1NF hingga paling ketat yaitu 5NF. Biasanya hanya sampai pada tingkat 3NF. Kenapa hanya sampai dengan tingkat 3NF? Karena untuk 3NF ini kita sudah cukup memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas sangat baik. Kemudian di sini ada contoh data yang sifatnya universal. Artinya gini, untuk kita melakukan normalisasi terlebih dahulu kita melihat bentuk daripada data tersebut. Kebanyakan data yang kita jumpakan di lapangan adalah data yang sifatnya masih amburadul, yang sifat datanya itu tidak mencerminkan sebuah database yang baik. Contoh data yang kita dapat normalisasikan adalah tabel universal ataupun yang bersifat faktur. Data ini di mana bisa kita dapatkan? Itu pada saat kita melakukan peninjauan langsung ke lapangan, pada saat tim analis kita membutuhkan data untuk membuat sebuah sistem. Mereka menemukan report yang sifatnya dalam bentuk universal. Hal seperti ini harus kita normalisasikan lagi sehingga nantinya akan terbentuk sebuah database yang baik dan yang benar. Nah, pada contoh tabel yang di sebelah kanan saya ini kita melihat contoh data tentang penilaian mahasiswa. Di antaranya ada NIM, mahasiswa, alamat, mata kuliah, SKS, kode dosen, nama dosen, alamat. Kalau kita perhatikan dari tabel ini, itu semua informasi disertakan dalam sebuah tabel. Apakah tabel seperti ini dapat kita jadikan sebuah database? Jawabannya bisa, tapi tidak efektif. Artinya adalah untuk kita melakukan filtering nantinya, ya, itu sangat sulit nantinya, karena efeknya ke depan nantinya adalah pada saat kita melakukan reporting akan ada kendala-kendala dalam bentuk tabel universal seperti ini. Jadi jika kita menemukan tabel seperti ini, alangkah baiknya kita normalisikan terlebih dahulu untuk menciptakan database yang baik dan yang benar. Oke. Kita masuk ke dalam bentuk-bentuk normal. Sebelumnya seperti saya katakan tadi, kita memiliki 5 normal. Yang pertama sampai dengan yang kelima. Tapi pada pembahasan ini kita akan membahas sampai dengan 3 normal saja. Normal pertama itu sering disingkat dengan 1NF. NF itu artinya normal form. Yang kedua, tahap yang kedua disingkat dengan 2NF dan yang ketiga disingkat dengan 3NF. Oke, kita mulai daripada normal yang pertama atau 1NF ataupun sering disebut dengan first normal form. Dikatakan normal pertama ini penekanannya adalah jika terpenuhi
jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau sering disebut dengan multi-value atribut. Atau yang kedua, tidak boleh memiliki atribut composite. Artinya, di dalam normal pertama ini tidak ada boleh memiliki atribut yang banyak, dan yang kedua, dalam atribut itu tidak ada yang sifatnya composite. Kemudian yang kedua, setiap atribut dalam tabel tersebut harus bernilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Oke, kita akan lihat contoh tabel daripada normal form yang pertama. Kalau dari tabel yang sebelah kanan saya ini, kita melihat di sini masih ada beberapa yang harus kita perhatikan. Contohnya pada data mahasiswa yang pada tabel ini, yaitu ada NIM, nama, dan hobi. Nah, dikatakan tadi pada normal pertama tidak boleh adanya atribut multi-value. Nah, di sini kita lihat dari data mahasiswa ini, kita melihat pada kolom hobi itu satu mahasiswa terdapat beberapa hobi, yaitu contoh seperti kita lihat Heri Susanto memiliki hobi sepak bola, membaca komik, dan berenang. Inilah yang dikatakan satu atribut memiliki nilai yang banyak, yaitu sepak bola, membaca komik, berenang. Apakah tabel seperti ini bisa digunakan sebagai database ataupun tempat penyimpanan khususnya hobi daripada mahasiswa? Jawabannya adalah bisa. Tapi efeknya nantinya adalah pada saat kita melakukan pencarian, misalkan katakanlah mahasiswa itu dari beberapa mahasiswa memiliki hobi yang sama, yaitu sepak bola. Tetapi di dalam satu hobi atribut itu memiliki beberapa hobi, jadi untuk filteringnya itu akan sangat lama. Jadi tidak langsung memfilter dari satu atribut, ya, melainkan beberapa data yang ada dalam satu atribut. Kemudian untuk contoh yang kedua, selain yang contoh yang pertama tadi pada tabel sebelah yang di atas tadi, yaitu adanya hobi 1, hobi 2, hobi 3. Hal seperti ini juga sering kita lihat. Biasanya kalau yang memang normalisasinya belum bagus, bisa terjadi pada saat database buku yang ada di dalam perpustakaan. Contoh, peminjaman buku. Banyak terdapat, kita lihat buku 1, buku 2, buku 3. Oke, kalau memang batasan bukunya sampai 3, bisa kita buat buku 1, buku 2 sampai dengan buku ketiga. Tapi bagaimana dengan hobi? Hobi 1, hobi 2, hobi 3. Bisa jadi terkadang mahasiswa memiliki lebih daripada 3 hobi. Apakah kita harus menambah atribut satu lagi untuk menyempurnakan database kita? Hal ini sangat tidak efektif. Alangkah baiknya satu atribut itu bisa menyimpan satu record. Artinya dari contoh tabel yang ada di kanan saya ini, sifatnya itu belum memenuhi syarat 1F karena masih adanya satu atribut memiliki nilai yang banyak. Oke. Jadi solusinya adalah dari tabel yang sebelumnya itu dapat kita pecahkan lagi atau istilahnya didekomposisi menjadi beberapa tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel hobi. Tabel mahasiswa di sini dikhususkan untuk menyimpan data-data mahasiswa. Kemudian tabel hobi di sini dikhususkan untuk menyimpan hobi dari mahasiswa. Kalau kita perhatikan dari tabel yang ada ini adalah ada keterkaitan antara tabel hobi dengan tabel mahasiswa, yaitu satu mahasiswa di sini kalau kita perhatikan memiliki beberapa hobi. Contoh, Heri Susanto dengan NIM 12020001. Kalau kita lihat di tabel hobi, si Heri ini memiliki 3 buah hobi yang berlainan. Tapi dengan adanya tabel hobi ini, satu rekod itu dapat satu atribut itu dapat menyimpan satu rekod dengan mahasiswa yang sama. Jadi dari tabel yang memiliki atribut satu atribut bernilai banyak dapat kita dekomposisikan menjadi sebuah tabel yang baik dan benar. Contohnya adalah seperti tabel yang kita lihat di sebelah kanan saya ini.